Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan eh, tentang hukum Gauss. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Japri Putra Tampu Bolon. Saya merupakan mahasiswa pertukaran eh, program Kampus Merdeka eh, yang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu eh, asal muasalnya karena ada flux listrik. Kita dapat melihat bahwasanya rumus dari flux listrik yang akan kita bahas nantinya. Nah, eh, membahas sebuah metode yang tentang flux listrik ini awalnya banyak ditemukan oleh Gauss yang dimana eh, nama Gauss ini adalah Carl F. Gauss. Dia mulai menemukan hukum ini dimulai dari tahun 1777 hingga 1855 untuk menghitung medan-medan listrik. Baru yang kedua, eh, membutuhkan distribusi muatan yang simetri, menggunakan sifat simetri yang banyak dijumpai dalam fisika. Nah, yang ketiga itu metode ini didasarkan oleh pada ide flux listrik. Nah, flux listrik. Untuk memperkenalkan ide flux listrik, misalkan sebuah situasi di mana medan listrik adalah homogen dan besar dan arahnya. Jadi homogen itu dia dengan arah yang sama gitu. Baru yang kedua misalkan juga bahwa garis-garis medannya melewati permukaan yang luasnya A tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, area ini area area yang ini area yang berada di medan magnet itu ditembus ditembus dari medan-medan magnet itu, medan magnetnya. Jadi dia medannya itu menembus permukaan yang merupakan permukaan ini memiliki luas gitu. Nah, jumlah dari garis-garis medan itu merupakan persatuan luasnya yang tetap. Jadi kita tidak perlu menghitung dari satu-satu medan listrik yang menembus area permukaan ini. Kita cukup untuk menghitung eh, luas permukaan dari bidangnya ini gitu. Selanjutnya, nah, jika permukaan yang dilewati medan listrik tidak tegak lurus. Nah, yang tadi kan seperti yang kita ketahui eh, medan listriknya itu yang kita bahas tadi dia tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, yang sekarang ini terjadi kasus bahwasanya jika permukaan yang dilewati medan listrik itu tidak tegak lurus terhadap medan listriknya, maka kita dapat menemukan rumus terhadap ini eh, terhadap perhitungan fluxnya gitu yang dimana rumusnya medan listrik dikali A luasnya luas dari bidang permukaan kali cos theta. Jadi cos theta itu sudut yang mengapit eh, medan listrik dengan permukaannya gitu. Kalau tadi kan dia sudutnya 90 derajat tegak lurus. Nah, sekarang kan dia tidak tegak lurus, jadi kita harus menghitung atau melibatkan dengan sudutnya. Theta adalah sudut antara medan garis dan garis normal yang tegak lurus terhadap permukaan. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwasanya sudut antara medan listrik dengan garis normal dari permukaan itu. Garis normal dia kan lurus, tegak lurus tuh. Baru dihitung terhadap sudut yang medan listriknya yang menembus dari garis yang permukaannya itu tidak 90 derajat gitu, tegak lurus. Nah, flux listrik. Flux listrik didefinisikan sebagai perkalian antara besarnya bedan listrik dan luas permukaan yang menembusnya gitu. Atau perkalian perkalian luas permukaan eh, luas permukaan
dengan komponen medan listrik yang tegak lurus. Makanya disimbolkan di sini E. E dikali cos theta terhadap permukaan. Yang dimana cos theta ini adalah sudut yang mengapit dengan medan listriknya gitu. Seperti kita lihat di gambar-gambar ini gitu. Di gambar A ini dia tegak lurus terhadap bidang permukaannya. Makanya dia bisa dibilang eh, tegak lurus dengan garis bidang normalnya. Nah, yang kedua ini dia horizontal. Kenapa dia nol? Karena dia tidak ditembus oleh medan listrik gitu. Tidak ada sudut yang menembus dia gitu. Gitu. Kalaupun dia selaras dengan permukaan itu, dia kan 180 derajat. Maka dia bisa dibilang flux listriknya itu nol gitu. Baru yang C, yang C ini kita lihat gambarnya kan seperti yang kita bilang tadi, dia tidak tegak lurus. Nah, jika dia tidak tegak lurus, kita menghitung sudutnya lagi dari bidang garis normal gitu. Jadi dari medan listriknya ini gitu. Jadi kita hitung lagi gitu. Yang dimana theta adalah sudut antara medan listrik terhadap garis yang tegak lurus di permukaan bidang normal tadi yang seperti kita bahas sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh soal. Yang dimana tentukan flux listrik yang melewati area A. Yang dimana A ini adalah luas permukaan, ingat ya. Yang tegak lurus, nah ini tegak lurus, masih yang tegak lurus. Terhadap medan listrik E. Yang dimana medan listriknya itu berjumlah 22 Newton per kolom. Nah, kalau dia sudah tegak lurus, kita tidak menggunakan atau tidak menghitung sudutnya lagi. Karena ya sudah tentu kan 90 derajat gitu. Jadi, menggunakan rumus flux listrik sama dengan E kali A. Medan listrik kali luas gitu. Satuannya ya Newton eh, meter kubik, meter bujur sangkar per kolom dalam satuan standar internasionalnya, satuan internasionalnya. Nah, hasil dari contoh soal ini adalah 2 kali 22 yang hasilnya 44 Newton meter pangkat 2 per kolom. Nah, ini ada catatannya. Bila luas tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga sebuah permukaan tertutup bentuknya, maka kita harus menggunakan konvensi atau kesepakatan bahwa garis flux yang menuju bagian dalam volume adalah negatif atau sebaliknya dengan menuju arah keluar positif gitu. Baru ada lagi nih contoh. Hitunglah flux listrik dari suatu medan listrik tetap E sepanjang X melalui kubus dengan panjang sisi listriknya L. Nah, di mana konsep penyelesaiannya ini? Yang pertama itu berhubungan dengan sebuah permukaan yang tertutup dan kompleks atau gabungan. Yang kedua, jumlah dari flux yang melalui sebuah permukaan. Yang ketiga, flux yang masuk dianggap negatif. Flux yang keluar dianggap positif. Baru E adalah sejajar dengan semua permukaan kecuali permukaan yang dilewatinya. Gitu. Karena dia sejajar nih. Kecuali yang dilewatinya. Hanya permukaan satu dan dua yang berkontribusi. Nah, dari kasus-kasus tadi kita dapat mendapatkan bahwasanya dari kasus pertama dia menembus bidang yang pertama ini, dia kan kita lihat tadi kalau dia positif itu arahnya yang keluar, dia maka eh, yang keluar yang positif. Berarti yang masuk ke dalam kan ini kan masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam ini adalah yang negatif gitu. Makanya rumus pertama itu negatif E medan listriknya negatif dikali luas permukaan bidang pertama kali cos theta gitu. Yang dimana cos theta-nya kan tegak lurus terhadap medan listriknya. Maka langsung aja negatif medan listriknya E dikalikan L pangkat 2 karena L ini kan luas gitu. Terus yang kasus kedua kalau dia keluar tadi metode penyelesaiannya kan keluar. Kalau dia keluar itu adalah positif. Makanya dia E kali A pangkat 2 A2 luas permukaan yang kedua, yang kedua dikali cos theta. Cos theta-nya itu kan 90 derajat, maka menggunakan rumus yang ini. Yang E kali L pangkat 2 L maksudnya ini E kali L gitu luasnya. Baru untuk menghitung jumlahnya yang dimana
flux listrik pertama kita tambahkan dengan flux listrik kedua, yang dimana sama dengan nol. Karena kan negatif tambah positif kan habis gitu, habis dia, habis gitu. Nah, kita masuk ke dalam hukum Gauss. Misalkan sebuah permukaan tertutup sembarang yang disebut dengan permukaan Gauss. Tadi kan dia permukaannya kan ditentukan bidangnya gitu. Bidangnya kan persegi gitu. Kita tahu bahwasanya bidangnya. Nah, eh, timbul pertanyaan, bagaimana permukaan jika dia tidak teratur gitu, gak sembarang gitu. Yang menutupi sebuah muatan yang totalnya Q. Flux listrik medan listrik melewati permukaan tersebut sebanding dengan muatan Q. Nah, kan eh, flux eh, flux keseluruhan itu dihitung dengan jumlah flux gitu kan, jumlah dari E kali luas permukaan kali cos gitu. Nah, yang dimana sigma 0 ini dia dengan satuan 1/4 pi kali K. Ini dia. Dalam ruang hampa, konstanta pembanding dalam persamaan di atas adalah 1/epsilon 0. Maaf, saya ralat tadi, ini bahwasanya ini epsilon 0. Yang dimana epsilon 0 itu disebut dengan permimitas dari ruang hampa. Nah, ini dia. Jadi dia kan permukaannya ini kan nggak bentuk ruang gitu, sembarang gitu. Jadi kita anggap dia ini lingkaran. Jadi dia mempunyai jari-jari yang kita anggap, kita estimasikan bahwasanya itu memiliki jari-jari dan ki gitu. Terus E adalah medan listrik yang keluar gitu. Flux neto atau jumlah dari flux yang melewati setiap permukaan tertutup sama dengan jumlah neto muatan yang di dalam permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon. Sifat integral ini merupakan konsekuensi dari hukum kolom 1/r², dan berlaku untuk permukaan yang tidak beraturan. Hmm. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Nah, dari seperti yang digambar ini, kita ketahui bahwa di dalam muatan itu memiliki muatan 4, eh, 4, ada yang Q2-nya 6, negatif 6, Q3-nya dan negatif 4. Tentukan flux listrik yang melalui ketika permukaan Gauss. Kan yang ini kan dia lingkaran, ini dia sembarang. Nah, untuk cara penyelesaiannya, yang dimana kalau dia yang A ini, yang A, kita dapat menghitungnya kalau dia kan di luar nih. Yang Q1 tambah Q2 tambah Q3 bagi epsilon. Yang dimana hasilnya itu negatif 6/epsilon. Nah, konstanta epsilon tadi kan sudah kita ketahui sebelumnya. Maka kita bagi. Maka ini hasilnya dapat. Gitu. Tiga muatan yang disusun seperti di gambar. Dimana Ki sudah kita bahas. Nah, terkait dengan flux listriknya masing-masing, kalau dia A, kenapa 0? Karena dia tidak melewati atau eh, tidak masuk terhadap medan permukaannya gitu. Makanya dia 0. Kemudian B, kenapa dia hanya Q1 dan Q2? Karena dia melewati hanya ruang yang ini, ruang yang B gitu, ruang yang ini. Dia B menembus itu. Makanya per epsilon. Nah, kasus yang C dia di luar sama dengan A, yang sama A. Makanya dia epsilonnya 0 gitu. Selain ini udah beda lah. Oke. Baik, cukup sekian sekian dulu untuk yang Gauss. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Arif Kurniawan selaku dosen. Eh, Sekian video yang dapat saya jelaskan tentang hukum Gauss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.